Hello. Saya Koko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan semoga sehat selalu ya. Anyway, apa kabarnya nih? Oke, pada video kali ini we talk about sesuatu yang agak berat ya. Memang inilah salah satu job desk kami di PPSDM Geominerba, terutama di bidang standarisasi dan perencanaan. Salah satunya adalah menginisiasi penyusunan standar kompetensi kerja pada sektor geologi, mineral, dan batu bara, atau disebut juga dengan bidang geominerba. Nah, sebelum kita masuk jauh, kita bahas dulu kali ini tentang definisinya ya. Standar kompetensi kerja itu sendiri dimaksudkan agar segala aspek pekerjaan yang terkait dilakukan berdasarkan standar yang berlaku dan tidak asal-asalan. Tentunya harus masuk dari 3 aspek kompetensi itu sendiri. Yang pertama itu knowledge, skill, dan tentunya harus berattitude atau beradab. Hal ini juga sesuai dengan standar-standar yang menjadi acuan untuk standar kompetensi kerja. Yang pertama itu ada standar kerja khusus atau kalau bahasa Inggris disebut special competency standard. Kemudian untuk di ruang lingkungan hal ini dimaksudkan untuk standar kompetensi kerja di lingkungan perusahaan atau lembaga kementerian tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Disinilah di nomor 1 dan 2 ini kami sering terlibat dalam penyusunan rancangan standar kompetensi kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah standar kompetensi kerja internasional. Biasanya ini mencakup asosiasi profesi internasional. Salah satunya adalah tentang drilling pada industri migas. Setelah kita mengenal macam-macam standar kompetensi kerja, kita pasti ingin tahu ketersediaan kompetensi kerja dan pekerjaannya berdasarkan apa sih? Nah, kita coba lihat ya. Yang pertama, pastinya berdasarkan budgeting dari inisiatornya dong ya. Karena hal ini terkait dengan kegiatan pengumpulan orang-orang, meeting yang lumayan makan waktu lama, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam penyusunannya. Kemudian yang kedua adalah konseptor dan konsepnya itu sendiri. Konseptornya bisa berasal dari akademisi, pemerintah, maupun stakeholder lainnya, masyarakat profesi atau kalangan industri. Yang ketiga, berdasarkan tren pasar. Tren pasar, apa yang sedang berkembang dan dibutuhkan pasar pada saat ini. Hal ini dimaksudkan agar terjadi efisiensi, tepat sasaran, dan juga penyusunan ini agar tidak terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Dan kemudian untuk tahapannya sendiri pun tergolong memakan waktu. Di antara tahapannya adalah yang pertama, para konseptor menyusun terlebih dahulu kebutuhan kompetensi kerjanya. Hal ini dilakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua, perumusan standar kompetensi kerja oleh para konseptor dihadiri oleh para stakeholder dan hadirin yang berkepentingan tentunya. Bisa dari pemerintah, bisa akademisi, dan sebagainya. Yang ketiga, setelah draftnya jadi, maka hasilnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim internal dan eksternal kementerian terkait. Kalau biasanya kalau kementerian kita yang mengadakan, maka tim internalnya dari KSDM itu sendiri. Tergantung kita akan membuatnya itu SKKNI ataupun standar kompetensi khusus. Jika standar kompetensi khusus, maka nanti timnya tetap internalnya KSDM dan eksternalnya KSDM dan Kemenaker. Tetapi jika SKKNI yang kita susun, maka tim eksternalnya nanti terdiri dari tim dari Kemenaker, reviewernya. Kemudian yang keempat, jika setelah selesai, maka rancangan standar kompetensi kerja tersebut akan ditetapkan dan dilegalkan. Jika SKKNI, maka oleh Kemenaker. Jika SKK khusus, maka tergantung dari kementerian terkait. Bisa kalau di kementerian kami ada Kementerian SDM,
Jika dengan Kementerian Pertahanan bisa, dan apapun dimanapun kementerian yang mengusulkan jika itu diperlukan standar kompetensi kerja khusus. Kemudian yang kelima, standar kompetensi ini jika sudah selesai dilaksanakan maka bisa menjadi dasar dan landasan dalam penyusunan skema sertifikasi di setiap lembaga sertifikasi profesi dan penyusunan modul. Untuk detailnya bisa kita lihat di sini. Bagaimana pemetaan kebutuhan, perumusan yang lumayan ribet adalah proses validasi dan verifikasinya. Tapi semuanya itu bisa dilatih dengan semangat tentunya. Nah, kita coba dulu bergerak untuk melihat contoh dari standar kompetensi kerja khusus. Kalau di pertambangan, sektor kami Minerba, itu ada POP atau disebut dengan pengawas operasional pertama, kemudian POM, pengawas operasional madya, dan POU, pengawas operasional utama, sesuai dengan jenjang karirnya. Hal ini diwajibkan bagi para calon petinggi yang akan menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Karena jika tidak mengikuti kegiatan diklat ini ataupun uji kompetensinya, maka nanti dari Direktorat Jenderal Minerba dan ataupun direktorat terkait akan melakukan verifikasi dan validasi terkait keabsahan ataupun legalitas dari pejabat yang menduduki di tempat tersebut. Karena hal ini sesuai dengan undang-undang yang peraturan menteri yang pernah dikeluarkan seperti itu. Nah, setelah lumayan puas dan pusing lihat slide yang lumayan ini, jelas banget, sangat pusing. Saya pun begitu. Nah, kita coba lihat lagi SKKNI bidang minerba yang sudah pernah kita susun dan kita inisiasi. Dari yang pertama kita lihat dari slide-nya ada SKKNI terkait lingkungan pertambangan. Kemudian yang kedua penyanggaan tambang bawah tanah. Kemudian yang ketiga perencanaan tambang terbuka. Yang keempat survei tambang bawah tanah. Yang kelima ventilasi SKKNI ventilasi tambang. Keenam SKKNI penyaliran tambang terbuka. Kemudian SKKNI survei tambang terbuka dan SKKNI terkait peledakan. Hal ini pastinya dengan variasi-variasi tahun dan kepentingan serta kebutuhan yang selalu berubah dari tahun ke tahun berdasarkan kebutuhan pasar dan yang kita sebut di awal tadi tentunya. Tentunya selain sektor mineral dan batu bara, kita juga mengakomodir dan menginisiasi standar kompetensi kerja di bidang geologi pastinya. Karena sesuai dengan nama nomenklatur dari tempat kami adalah PPSDM Geominerba, pastinya ada unsur geologinya. Kebetulan saya sendiri juga background-nya geologi gitu. Nah, diantaranya ada hal yang terkait standar kompetensi, diantaranya terkait mitigasi bencana. Mitigasi bencana meskipun ini ada irisannya dengan BNPB, tapi BNPB lebih ke arah manajerial. Kalau kita lebih ke arah teknis serta keilmuan geologinya itu sendiri. Nah, yang kedua mengenai tentang geopark. Nah, geopark ini lagi hangat-hangatnya nih. Kita sudah tahu ada geopark Ciletuh. Nah, di samping kanan kiri ini ada gambarnya kan, ada terus ada pemandu geowisata dan kemudian KCAG. KCAG ini adalah kawasan cagar alam geologi. Nah, cagar alam kita tahu sendiri adalah salah satu kawasan yang sangat dilindungi oleh pemerintah karena kita tahu sesudah kita melihat hal-hal penjelasan di atas, maka kita harus tahu fungsi dari standar kompetensi kerja nasional ataupun standar kompetensi kerja khusus ini diantaranya fungsinya adalah menjadi dasar atau kompetensi untuk beberapa pekerjaan.
pastinya kalau kita lihat sesuai dengan slide ini ada sebut untuk kegiatan juru ukur tambang. Untuk juru ukur tambang, yang kedua adalah juru ledak pertambangan. Perlu diketahui bahwa juru ledak untuk kegiatan asesmen maupun pendidikannya hanya bisa dilakukan di tempat kami di BPSDM Geominerba. Nah, karena hal ini disesuaikan dengan aturan dari Direktorat Jenderal Minerba karena kami adalah salah satu lembaga yang berlisensi pemerintah. Nah, akhirnya kita sampai juga nih pada perencanaan penyusunan dari beberapa tahun yang lalu. Ini kalau kita lihat ada dari 2017, 2018 terkait dengan penyusunan standar kompetensi kerja. Tapi kebanyakan yang kita susun adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Meskipun begitu, kita juga mempelopori dan menginisiasi jika ada standar kompetensi kerja khusus seperti itu. Nah, nanti di 2002 mungkin kita susun lagi sesuai dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Minerba. Bisa dilihat dari judulnya, dari 2018 kita terdiri dari permodelan dan estimasi sumber daya mineral dan batu bara, estimasi cadangan, dan pelaporan kegiatan eksplorasi rinci yang alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI di tahun 2020. Nah, bisa kita lihat sendiri formatnya dan pastinya penulis dan kami sedikit narsis dalam susunan panitia penyusunan ini. Oke, sekian video dari kami. Dari penyampaiannya ini, jika ada hal yang bermanfaat bisa diambil dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.